Perkenalkan, nama saya Cecilia Maria Ina Bedenayan dan ini teman saya. Nama saya Paulus Adiwanto Payonggeran. Pada kali ini kami akan membuat video review tentang Windows dan Linux. Jadi di sini saya mau review tentang Windows. Yang pertama, pengertian Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis agar lebih mudah dioperasikan. Yang kedua, fungsi Windows menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat terintegrasi bekerja secara konsisten dan stabil. Yang kedua, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Yang ketiga, mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Yang keempat, mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Yang kelima, menyediakan antarmuka antara pengguna dan mesin. Yang ke-C, macam-macam Windows. Pertama, Windows XP. Yang kedua, Windows 7. Ketiga, Windows 8. Yang keempat, Windows 10. Yang berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Windows. Yang pertama, kelebihan Windows. 1. Sistem dan interface yang user friendly atau mudah digunakan. Yang berikut, pilihan aplikasi yang banyak dan berlimpah. Yang ketiga, mendukung banyak sistem partisi. Yang keempat, support berbagai jenis hardware. Yang terakhir, banyak programmer yang memahami Microsoft Windows sehingga mudah dikembangkan dan juga diperbaiki. Yang berikut ini adalah kekurangan Windows. Rentan terhadap Yang pertama, rentan terhadap serangan virus. 2. Keamanan yang mudah dihack. Yang ketiga, terlalu cepat update. Yang keempat, menggunakan RAM yang cukup besar. Yang kedua, pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat tambahan lainnya. Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Yang berikut fungsi Linux. Fungsi Linux yang pertama, multitasking. Yang kedua, multiprogramming. Yang ketiga, multiprocessing. Dan yang keempat, time sharing. Yang berikut macam-macam Linux. Yang pertama, Linux Red Hat. Yang kedua, Linux Debian. Yang ketiga, Linux Ubuntu. Yang keempat, Linux Mint. Yang kelima, Linux Fedora. Yang keenam, Linux SUSE. Dan yang ketujuh, Linux Mandrake. Yang berikut kelebihan dan kekurangan Linux. Yang pertama, kelebihan Linux. Yang pertama, lisensi gratis. Yang kedua, menggunakan kode 32 bit. Yang ketiga, tingkat keamanan tinggi. Yang keempat, tampilan grafisnya bagus. Yang kelima, kode sumber Linux dapat dimodifikasi. Yang keenam, cocok dijadikan sebagai komputer server. Dan yang ketujuh, lebih ringan ketika dijalankan. Sedangkan kekurangan Linux, yang pertama, membutuhkan keahlian yang lebih. Yang kedua, kurangnya dukungan software. Dan yang ketiga, proses instalasi dan konfigurasinya lumayan sulit. Yang terakhir, kesimpulan. Kenapa Windows lebih banyak dipakai di Indonesia dibandingkan di luar dari Indonesia? Karena yang pertama, Windows lebih banyak menyediakan tools. Yang kedua, Windows memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan Linux. Yang ketiga, forum dan komunitas lebih banyak. Yang keempat, banyak dijadikan standar pendidikan dan bisnis. Yang kelima, produktif untuk bekerja. Yang keenam, games dan hiburan. Dan yang ketujuh, mudah digunakan.
Yang kedua, kenapa Linux lebih banyak dipakai di luar Indonesia dibandingkan di Indonesia? Karena yang pertama, open source dan gratis. Yang kedua, aman dari virus. Yang ketiga, ringan. Yang keempat, gampang atau mudah digunakan. Yang kelima, dukungan penuh dari komunitas. Yang keenam, biaya lebih rendah. Yang ketujuh, ketergantungan yang berkurang pada satu sistem operasi.